Tamsil yang kedua di naskahnya Hamzah Fauzuri, tanah liat. Ya karena zaman itu mungkin belum ada gelas kayak gini, belum ada tempat-tempat untuk makan yang bagus-bagus pakai keramik itu, adanya tanah liat. Tanah liat itu kan yang dibikin kendi, dibikin gelas zaman dulu, dibikin piring, dibikin cowek, dibikin macam-macam. Nah, tanah liat itu seolah-olah misalnya kamu lihat tanah liat dalam bentuk kendi. Yang kamu lihat kan kendinya. Yang itu beda sama gelas. Sama-sama dari tanah liat. Sekarang gelas ini yang ini kamu sebut gelas, yang ini kamu sebut kendi. Kenapa? Kamu hanya menyebut luarnya saja, bentuknya saja. Padahal kalau kamu mau, coba lihatlah isinya, hakikatnya. Hakikatnya apa? Sama tanah liat. Nah, alam semesta itu seperti kayak kain ini loh. Ini kan kain. Kain ini hakikatnya kain. Tapi kan kamu tidak melihat hakikatnya. Melihat, oh ini baju pak, ini celana, itu jaket, itu sarung. Hakikatnya satu. Tanah liat, kain. Jadi podo-podo kain nih. Jangan, meskipun itu celana dalam, kamu jejer sama surban. Surban itu kan sakral, kalau celana dalam itu kan tidak menurutmu. Tapi itu podo, hakikatnya sama. Hakikatnya apa? Kain. Nah, kalau kamu lihat hakikat, kamu akan lihat kesamaannya. Kalau kamu lihat tampilannya, ya kamu lihat bedanya. Padahal sumbernya sama. Ahok sama Habib Rizik itu kan kayak tidak bisa disatukan air dan minyak. Kalau kamu lihat tampilannya, coba amati hakikatnya podo. Itu kan katanya orang-orang humanis kan gitu. Podo menungsane, sama-sama butuh makan, sama-sama butuh minum. Hanya hari ini kamu lihat dalam konteks tawurannya saja. Kalau kamu mau masuk ke dalam, hakikatnya podo-podo menungsane. Nah, alam semesta hubungannya sama Allah itu begitu. Allah itu menampakkan diri, itu kan menampakkan diri kayak matahari ngasih sinar. Menampakkan dirinya di tengah alam semesta ini. Jadi kayak tanah dalam bentuk kendi, tanah dalam bentuk keramik itu sekarang ada yang dibuat piring, tapi keramik yang sama ada yang dipakai buat WC. Bahannya sama keramik. Yang bikin kamu kaget kan cuma bentuknya. Hakikatnya sama. Makanya saya lupa di TV kemarin yang ada restoran terus tempat-tempat itunya kan dari WC itu kan bahannya. Waktu diwawancara yang punya warung, ini kan sama saja, cuma tempatnya aja bentuknya WC. Cuma kamu kan gak membayangkan ngambil sayur dari situ terus dimakan. Rada ngeri mocone. Melihatnya kan ngeri, tapi ini kan bentuknya sama aja. Gitu loh. Jangankan itu ya, Superman aja pakai celana dalam di luar, kamu kan ribut. Celana dalam kok di luar, celana dalam itu, padahal itu ya cuma kain aja, cuma estetikanya aja beda sama yang kamu pakai selama ini. Cuma di dalam dan di luar kita sudah ribut. Hakikatnya kan sama, nutupi itu kan, itu fungsinya celana dalam, terbuat dari kain. Nah, orang banyak lihat yang tampilan, melupakan hakikat. Padahal alam semesta ini katanya ideologi wahdatul wujud sama, semuanya namanya tajalinya Allah, pengejawantahannya Allah. Makanya nanti ada syairnya di belakang yang menjelaskan itu lebih detail lagi. Yang jelas itu tamsil kedua. Tadi pakai tamsil matahari, sekarang pakai tamsil tanah liat. Terus tamsil yang ketiga, tamsil ombak. Itu ada syairnya. Jadi Tuhan kita itu seperti bahrul amik. Ombaknya penuh pada sekalian torik. Laut dan ombak keduanya rofik. Akhir ke dalamnya jua ombaknya horik. Itu
uniknya Hamzah Fansuri, kata-kata bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahkan nanti ada beberapa bahasa Persia dicampur untuk menghasilkan bait puisi yang enak didengar. Jadi ombak contohnya lagi, laut sama ombak. Laut itu hakikatnya, ombak itu hasil gerakannya laut. Tapi kamu coba pisahkanlah ombak sama laut, tidak akan bisa. Bawa ke sini ombaknya, lautnya biarin aja. Misalnya kamu rekreasi nih Parangtritis, yuk dibawa pulang ombaknya aja, lautnya biar ditinggal. Tidak bisa. Karena ombak itu hakikatnya ya laut. Tuhan itu kayak Baharul Amik, lautan yang tak terukur, lautan yang tak bertepi. Ombaknya ketika dia bergerak, lautan yang tak bertepi itu lahir ombak. Jadi makhluk itu af'alnya Allah. Jadi dia ya Allah. Kayak kemarin saya tak jelaskan meskipun penjelasannya agak kasar. Ketika awalnya dulu tidak ada apa-apa, yang ada kan cuma Allah saja, tidak ada apa-apa yang lain. Terus ada makhluk. Makhluk ini ketika dia lahir sumbernya dari mana? Ya pasti dari Allah juga. Tidak mungkin ada bahan di luar Allah. Kalau ada bahan yang lain selain Allah, pasti ada sesuatu di luar Allah yang dia ada menyamai Allah. Maka itu yang terus para filosof muslim awal, bahannya ya Allah juga. Dari situ lahir emanasi. Jadi alam semesta ini ya bahannya dari Allah. Wong dulu awalnya nggak ada apa-apa. Lu manusia kan dari tanah, Pak. Lah ya, seandainya dari tanah, dulu tanah itu dari mana? Oh itu sudah ada. Allah kan enggak bisa. Zaman dulu enggak ada apa-apa sama sekali. Allah tok yang ada. Maka untuk lahir alam semesta, ya bahannya ya harus dicuilkan dari Allah. Apa dicuilkan itu? Bahasa anunya ya kan emanasi, bahasa Farabinya. Emanasi itu kan melimpah. Kalau bahasa Jawanya ndeledek. Mungkin ada yang ngerti ndeledek ya. Netes, luber, melimpah dari Allah. Dan kita memang pikiran kita itu agak materialis. Membayangkan melimpah itu kan bayanganmu terus air netes-netes gitu apa. Ketika saya ngomong kayak gini, itu kan ada pengetahuan yang melimpah. Tapi tidak materi kan. Ada sesuatu yang keluar melimpah. Nah, alam semesta dulu juga begitu. Cuma memang kita dibekali akal itu ada koridornya, yaitu koridor alam yang fisik, sehingga menangkap periode fase-fase emanasi itu agak berat. Karena akal kita juga berarti munculnya di fase-fase terakhir. Memahami realitas lebih atas agak susah. Jadi ini kayak ombak. Ya, ombak sama laut, itu kan susah kamu misahnya. Ada orang nari, itu kan sama, kamu coba tariannya aja diambil, penarinya suruh pulang. Tidak bisa. Jadi kayak ini ngaji filsafat, sudahlah Pak Faiz suruh pulang aja, biar filsafatnya aja yang ada di sini. Tidak bisa. Karena ini jadi satu. Nah, itu tamsil hubungan antara alam semesta dan Allah versi Wahdatul Wujudnya Hamzah Fansuri.